Nyonya, eksperimen pembekuan nitrogen cair ini akan membekukan tubuh Anda setidaknya 20 tahun lebih. Dan juga akan merusak sistem memori otak Anda secara parah. Anda yakin mau ikut? Selamat Bapak Pratama. Setelah seri perhiasan hujan diluncurkan, dalam waktu 1 jam saja, pre-order sudah capai miliaran. Bapak Pratama, bisakah Anda berbagi cerita di balik nama hujan ini? Aku cuma bisa bilang seri hujan mewakili cinta terbesar untuk istriku. Soal yang lain, rahasia dulu. Nyonya, dia sangat mencintaimu. Apa Anda tega? Dia sangat mencintaiku. Yang paling dia cintai, itu dirinya sendiri. Saat tahu Adrian berselingkuh, aku sedang keguguran. Anda kehilangan banyak darah. Jika tak segera dioperasi, nyawa Anda terancam. Dok, aku telepon sekali lagi. Cuma sekali. Boleh? Halo, tadi angkat. Malah terus menelpon. Tak punya sopan santun. Siapa kamu? HP Adrian? Kenapa ada di tanganmu? Aku pacar Adrian, Jessica. Kamu istrinya kan? Maaf ya. Malam ini Adrian terus menemaniku di hotel. Dia bilang nanti akan memberiku kejutan. Di mana dia? Tak percaya? Kalau tak percaya, datang ke hotel megah jam 10 malam ini. Nadia, tak lama lagi, aku akan menendangmu dari posisi ibu Pratama itu. Malam ini Adrian terus menemaniku di hotel. Dia bilang nanti akan memberiku kejutan. Pasien syok perdarahan. Operasi segera. Cepat jalankan prosedur darurat. Jessica, aku janji, kecuali status yang istriku punya, kamu juga punya. Aku percaya. Setelah bertemu kamu, seperti kembali muda. Non, tolong hati-hati ya. Kalau hujan ini, itu disiapkan Pak Pratama khusus buat Miss Jessica sebagai kejutan. Kalau rusak, bisa ganti rugi. Kau pikir kalung itu diberi nama dari cinta kalian? Itu karena Adrian suka hujan. Aku sering menari dengannya di bawah hujan. Katanya ini yang pernah dia alami sebagai hal paling romantis. Miss Nadia, saya harus ingatkan lagi. Jika eksperimen ini gagal, secara klinis kamu langsung dinyatakan meninggal. Profesor, soal ini aku mungkin lebih paham. Tapi jika sukses, itu harus dikreditkan sebagai hasil riset ayahku.
Nadia, kamu kemana? Pas aku pulang kamu nggak ada. Teleponmu juga nggak bisa dihubungi. Aku khawatir banget. Parfum aroma buah ini pasti dari Jessica, kan? Gak usah khawatir. Aku cuma jalan-jalan. Nadia, maaf ya. Pas kamu telepon kemarin lusa, aku lagi siapkan peluncuran seri Hujan. Kamu tahu, seri ini simbol cinta kita. Aku sangat serius dan berjuang sepenuhnya. Kamu nggak marah karena ini kan? Adrian, gimana kamu bisa bilang cinta padaku, tapi sama wanita lain bisa begitu mesra? Nadia, apa yang kamu pegang? 7 hari lagi, kan ulang tahunmu? Ini kusiapkan lebih awal sebagai hadiah ulang tahunmu. 7 hari lagi, baru boleh dibuka. Sungguh Nadia, kamu sangat perhatian. Aku sudah sangat penasaran, hadiah darimu sebenarnya apa? Kalau dibuka duluan, tak ada kejutan lagi. Nadia, makasih ya. Tujuh hari lagi, saat kamu lihat hadiah yang kusiapkan, apa masih akan begitu senang? Istriku sayang, jangan lupa sarapan. Besok mau makan apa? Beritahu aku malam ini. Aku cinta kamu. Kamu kekanakan. Semuanya harus pasangan ya. Halo Maya, kamu lagi luang? Bisa ke rumahku? Nadia, kamu sudah yakin? Kalau eksperimen pembekuan nitrogen cair gagal, kamu tak akan pernah bisa bangun lagi. Aku sudah yakin. Eksperimen ini hasil jerih payah aku. Meski harus mengorbankan nyawaku, aku tetap ingin menyelesaikannya. Kalau aku tak bisa bangun, tolong bantu aku. Barang di dalam kotak, bakar semuanya. Nadia, aku tak rela melepasmu. Tujuh tahun. Setiap akhir pekan, kamu selalu bawa bunga lonceng. Iya. Dulu saat tahu kamu suka bunga lonceng, aku cari maknanya. Mewakili cinta abadi dan janji. Bukankah itu seperti perasaanku padamu? Nadia, dulu aku bilang, saat aku buka merek pribadiku, aku akan pakai kenangan kita untuk mendesain produk untukmu sebagai pengingat cintaku yang tak berubah. Kini aku berhasil. Adrian, sebenarnya bunga lonceng punya makna lain. Cinta tanpa harapan. Sepertinya kamu sudah memenuhi keduanya. Nadia, kau pikir kalung itu dinamai atas cinta kalian?
Itu karena Adrian suka hujan. Aku sering menari di bawah hujan dengannya. Dia bilang ini yang paling romantis seumur hidupnya. Masih ingat ucapanku di pernikahan? Kalau suatu hari kamu cinta orang lain, aku akan lenyap selamanya. Nadia, kamu kenapa tiba-tiba bahas ini? Cuma bercanda. Ngapain gugup? Jangan-jangan kamu benar-benar cinta orang lain. Jangan bercanda. Di hatiku selalu cuman kamu. Jadi jangan hilang. Telepon kantor, aku angkat dulu. Kak Adrian, aku pakai yang kesukaanmu. Bisikan kupu-kupu hitam. Cepatlah datang, aku tak sabar menemuimu. Oke, tunggu. Aku segera ke sana. Nadia, ada masalah mendadak di kantor. Aku harus ke sana. Pergilah. Jangan buat orang lain nunggu lama. Oke. Sayang, makasih ya. Kamu selalu perhatian dan pengertian. Tunggu aku. Adrian, kau bilang hanya mencintaiku, tapi kau mengkhianatiku. Jadi, sesuai ucapanku, aku akan lenyap. Dia bilang aku kucing liarnya. Nadia, ikan mati. Tahu cara buat dia senang. Nadia, maaf ya. Semalam sebenarnya bukan urusan kantor. Tapi aku pergi memilih gaun pesta perayaan untukmu. Oh ya? Kamu pasti sangat repot. Coba lihat. Pakailah, kamu pasti jadi pusat perhatian. Memang cantik. Kamu sangat perhatian. Nih, Pratama cantik banget malam ini. Kudengar Pak Pratama butuh setahun. Mengundang 5 ahli buat gaun ini. Di atasnya, 1314 berlian. Dipasang sendiri olehnya. Mewakili cinta seumur hidup. Wah, bahagianya dia. Semuanya keberhasilan Sri Hujan, berkat istriku, dukungan dan cinta Nadia. Hari ini, aku ingin beritahu semua orang, Nadia adalah satu-satunya cinta sejati seumur hidupku. Semoga waktu jadi saksi seumur hidup.
kita bersama sampai tua. Nyonya, gaun kita sama. Nyi Pratama, baju kita samaan. Kok gaun Miss Jessica sama persis dengan Nya Pratama? Bukannya katanya unik. Lihat, yang dipakai Miss Jessica, Sri Hujan, kalung terbaru. Belum waktunya dirilis. Kalung ini, pacarku yang memberikannya. Dan gaun ini, dia sewa 5 desainer. Butuh setahun penuh merancangnya untukku. Ada 1.314 berlian. Dia sendiri yang memasangnya. Simbol dari cinta kita selamanya. Yang dilakukan pacar Miss Jessica, kok mirip Bapak Pratama? Nadia, jangan salah paham. Pacar Miss Jessica itu asistenku. Dia iri sama hubungan kita. Katanya mau tiru keromantisan ini. Tapi tak kusangka, bahkan ini pun dia tiru. Kamu suamiku. Tentu aku percaya. Kau suamiku. Tentu aku percaya. Aku pergi menyapa dulu. Pergilah. Oh ya, pacarku mirip banget sama Pak Pratama. Dia bawa aku ke pantai. Tulis, aku cinta kamu di pantai. Kita di pantai ciuman mesra. Dia menyembunyikan cincin berlian di dalam kue buat kejutan. Bahkan saat bangun pagi, dia bawa sarapan langsung ke depanku. Kita ke Finlandia lihat aurora. Ke Antartika, lihat penguin. Ke Hawaii berselancar. Ke pegunungan Alpen berski. Dia juga kasih aku pulau yang pakai namaku. Aku benar-benar dimanjakan jadi putri kecil yang bahagia. Kasih sayang pacar Miss Jessica hampir sebanding Pak Pratama. Menurutku tetap Pak Pratama lebih romantis. Dulu, Pak Pratama demi merayakan ulang tahunnya Pratama, di pantai Bali menata 1.314 mawar dan melepas 1.314 kembang api. Benar, Pak Pratama lebih sayang istri. Pacarku bilang, saat ulang tahunku nanti, dia akan di Pulau Maladewa menyebar 9.999 mawar, melepas 9.999 kembang api, melamarku. Jadi, pacar Miss Jessica lebih hebat. Nyi Pratama, jangan terlalu iri ya. Kalian gak merasa antara Miss Jessica dan Nyi Pratama sengit banget? Iya, artis kecil kayak dia, kok berani provokasi Nyi Pratama? Pasti ada apa-apa. Kalau kau provokasi Nadia lagi, jangan salahkan aku. Adrian, yang pernah kau lakukan padaku, sekarang semua kau ulang untuknya. Nadia. Nadia? Iya. Kamu kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Ayo aku antar ke rumah sakit. Nadia, jangan sok lemah. Aku takkan biarkanmu berhasil.
Angkat saja, siapa tahu ada urusan darurat di kantor. Adrian, kakiku keseleo, gak bisa jalan. Cepat, tolong kucingmu ini. Oke, aku tahu. Miss Jessica, kenapa? Dia tidak sengaja terluka. Nadia, Miss Jessica itu duta merek kita. Besok dia tak boleh absen. Pacarnya aku suruh dinas. Aku mungkin harus pergi. Pergilah. Atau aku suruh Maya menemanimu. Aku sudah tak apa. Tunggu. Aku pulang naik taksi. Jangan biarkan Miss Jessica lama menunggu. Rian, parkir di pinggir. Nadia, karirku bisa seperti sekarang berkat dukunganmu. Ikuti mobil di depan. Adrian, kakiku sakit banget. Cepat usapin dong. Kucing liar masih sok. Akan ku beri pelajaran. Sungguh gila. Jelas dia bohong. Tapi malah mau lihat sendiri. Hujan ini. Adrian, aku tak tahan lagi. Tenang, malam masih panjang. Tunggu. Adrian, kepercayaan dan pengertianku malah jadi alasan kau berkhianat. Adrian, apa kesempatan dariku kurang? Tapi apa kau pernah menghargainya? Ayah. Saat umur 4 tahun, ibu meninggal karena kanker. Ayah mencurahkan semua kesedihannya pada riset pembekuan tubuh. Ingin bantu manusia mengalahkan kanker. Tapi sejak itu, sepertinya aku jadi anak paling kesepian di dunia. Selama ini, aku selalu pikir akan sendirian. Hati yang pernah tertutup, mana mungkin mudah terbuka.
Sampai bertemu Adrian Pratama. Nadia, aku tahu kamu suka bunga lonceng. Ini untukmu. Dia tak seguru itu, tapi agak keras kepala. Sejak saat itu, aku ditakdirkan terikat dengannya. Sejak bertemu Adrian, Aku menolaknya 99 kali. Dia tidak pantang menyerah, malah makin perhatian padaku dan lembut. Kok kamu bodoh banget, nekat lari ke sini? Aku nggak apa-apa. Nadia, kamu nggak apa-apa kan? Kenapa? Ada yang sakit? Lihat, aku nggak apa-apa kan? Cuma bunganya rusak. Kamu beneran bodoh. Apa? Kenapa? Terjadi sesuatu pada ayah. Ayah! Aku datang. Ayah tahan dulu. Nadia, akhirnya ayah menemuimu. Maafkan ayah. Profesor Pratama, aku paham maksud Anda. Tenang saja. Ingat, jika ada orang yang mencintaimu sepenuh nyawa, maka beranilah menerimanya. Ayah! 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 Nadia. Ayah! 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 Nadia, kamu tak sendirian. Mulai sekarang, biar aku jadi keluargamu, ya? Ya. Adrian, ku dengar memeluk papan duka. Berjalan 99.999 langkah di sini. Bisa buat arwahnya tenang. Adrian, terima kasih atas semua yang kau lakukan untuk ayahku. Bisa jangan pergi, temani aku. Kita sudah sepakat.
Kita cuma saling memanfaatkan, jangan melanggar batas. Tapi kamu bilang kamu paling peduli padaku. Ya. Apa katamu? Nadia, dia ditabrak mobil. Baik, aku segera ke sana. Nadia, tunggu saja. Aku pasti merebut Adrian dari tanganmu. Nadia, akhirnya kau sadar. Aku khawatir banget. Gimana? Masih sakit? Nadia, gimana perasaanmu sekarang? Kenapa semalam kau ditabrak mobil? Meski cuma geger otak ringan, tapi kau terus koma. Semalam Adrian menjagamu semalaman, tak berani tutup mata. Adrian, keluar dulu. Aku dan Maya ada yang mau dibahas. Baik, aku tunggu di luar. Panggil aku kapan saja. Nadia, dia masih peduli padamu. Menjelang eksperimen pembekuan tinggal 4 hari lagi, kamu mau pikirkan lagi. Kalau dia benar-benar peduli, kok bisa mengkhianatiku? Seberapapun dia mencintaiku, itu cuma masa lalu. Sekarang, bukankah dia jatuh cinta pada wanita lain? Panas nggak? Gak nyangka Pak Pratama sendiri yang suapi Nyonya. Bikin iri aja. Ngapain kesini? Dengar Nyonya dirawat, aku kebetulan mau periksa. Sekalian jenguk Nyonya. Istriku sedang lemah, tidak bisa terima tamu. Miss Jessica, silakan pulang. Nyonya, aku juga punya pacar yang menyayangiku, seperti Pak Pratama. Pacarku juga akan saat aku sakit, merawatku dengan baik. Suapi aku makan minum, pegang tanganku menjagaku semalaman, tak tutup mata sekejap. Miss Jessica, sebenarnya apa maumu? Saat dia tidur, harus memelukku baru bisa tidur. Pasti Nyonya dan Pak Pratama begitu bahagianya juga. Cukup, Jessica Wijaya. Jangan ganggu istriku istirahat. Kami tak tertarik pada hubungan pribadimu. Jaga sikapmu. Pergilah sekarang. Jangan sampai aku suruh orang mengusirmu. Seperti kata suamiku, aku kurang sehat. Tidak bisa terima tamu. Silakan pulang. Kebetulan, waktunya periksa kandungan, tak akan ganggu Nyonya. Istirahatlah. Kamu hamil? Iya, dia bilang mau kasih aku dan anak keluarga bahagia. Aku tak ganggu Nyonya istirahat. Aku duluan. Nadia, aku bersihkan piring dulu. Sana. Jessica, kamu bilang kamu hamil. Sejak kapan?
Aku juga baru tahu. Adrian, gimana ini? Kita selalu pakai pengaman. Apa kamu yang merusaknya? Nadia tak bisa hamil. Apa kamu tidak ingin punya anak sendiri? Nyonya, pendarahan Anda terlalu banyak, menyebabkan serviks Anda terluka parah. Anda tak bisa hamil lagi. Apa yang Anda katakan? Nadia, aku ambilkan air. Sini, Adrian bilang, biar aku lahirkan anaknya. Anak. Dia bilang, hanya aku yang pantas melahirkan anaknya. Nadia, serahkan posisimu. Nadia, ayo kita punya anak. Itu bukti cinta kita. Adrian, ternyata kamu dan wanita lain juga bisa punya bukti cinta. Apa maksud tanda silang merah ini? Nadia, kamu kenapa? Gak apa-apa, cuma mata lelah. Mungkin kurang istirahat. Barang di rumah, bagianmu kok hilang semua? Udah lama. Cuma bosan, jadi mau yang baru. Tapi itu bukannya favoritmu, model dan warnanya? Sesuka apapun bisa bosan. Sesuka apapun pasti ingin coba hal yang baru. Apa kamu tak pernah bosan padaku? Ngomong apa sih? Aku tak akan pernah bosan padamu. Cinta padamu tetap sama. Nadia, kok kamu bicara agak aneh? Apa kamu merasa aku kurang menemanimu dan mengabaikanmu? Kamu tahu, belakangan demi Sri Hujan, aku terus sibuk. Aku berharap cinta kita dapat disebar ke banyak orang. Aku ingin semua orang iri pada cinta kita. Adrian, cinta kita atau cinta kamu dan Jessica? Dan lagi, Sri Hujan akan segera selesai. Tunggu acara terakhir, kalung edisi terbatas global setelah peluncurannya. Aku temani kamu tiap hari. Oke? Oke. Aku tunggu. Nadia, aku tanya, kenapa di kalendarmu ada tanda silang merah? Gak apa-apa. Bukannya ultahmu mau tiba. Cuma buat catat. Hitung mundur ultahmu. Kamu baik padaku. Aku sangat menantikannya. Penasaran, kamu siapkan hadiah ultah apa? Kasih tahu aku, apa itu kejutan besar? Seharusnya bisa dibilang kejutan besar. Semoga nanti tak terlalu terkejut.
Aku angkat dulu. Dia bilang mau kasih aku dan anak keluarga bahagia. Nadia. Seri hujan. Produksinya bermasalah lagi. Aku harus ke kantor. Pergilah. Kamu paling mengertiku. Sayang, tunggu aku. Adrian, tentu aku paling mengertimu. Sekarang dia hamil anakmu, tentu kamu gugup. Silahkan. Duduklah. Halo Nyonya, kami peneliti eksperimen pembekuan tubuh. 5 hari lalu Anda mendaftar untuk eksperimen pembekuan tubuh nitrogen cair. Ada satu dokumen yang perlu Anda isi. Saat suamiku tak ada, panggil aku Miss Nadia. Miss Nadia, kami ingin mengonfirmasi. Anda yakin ikut eksperimen pembekuan tubuh nitrogen cair? Saya yakin. 2 hari lagi kami akan jemput Anda. Ada satu dokumen yang perlu Anda baca. Nadia. Nadia. Mereka ini? Mereka berdua adalah murid mendiang ayah. Hari ini sengaja datang ambil data mendiang ayah. Pak Pratama, Nyonya, kami pamit dulu. Biar kuantar. Hati-hati. Sayang, ada apa? Senang sekali. Anak. Sekarang, aku punya anak, Adrian. Sudah, Nadia. Karena kau sudah tahu semuanya, tak perlu terus menghindariku. Jessica, kita ketemuan, biar jelas. Kini, dia lebih punya sokongan yang membuatnya lancang. Lagi ngapain? Aku ngomong, kok nggak dengar? Nadia, kenapa kamu ganti foto kita? Lama-lama dilihat agak bosan. Jadi ganti yang lain. Foto itu kan foto saat kita kencan pertama. Kenapa kamu ganti? Lihat, aku nggak bosan. Nadia, dari sini apa nggak kelihatan kamu sayang aku nggak sebanyak aku sayang kamu? Adrian, siapa yang lebih sayang? Apa masih penting sekarang? Aku akan terus pakai wallpaper ini. Kamu mau bahas apa denganku? Nadia, Adrian sudah lama tak mencintaimu. Tolong tahu diri, tinggalkan dia. Begitu juga bisa jaga harga dirimu. Kamu ajak aku ke sini? Apa dia tahu? Walau dia tahu, dia cuma prihatin padaku. Takut aku tersakiti. Nadia, apa modamu melawanku? Kamu kan sudah akan jadi ibu. Masih bicara macam anak kecil. Soal melawan itu, tak pernah terpikir. Kita kan sama-sama wanita. Siapa yang tak tahu siapa? Kalau kamu sungguh tak mau melawanku, kenapa pegang Adrian sangat erat? Bukankah karena gelar Nyonya Pratama atau harta yang dia berikan padamu? Miss Jessica, pernah terpikir sebenarnya dia
tak rela melepaskanku? Konyol sekali. Adrian sudah lama tak cinta padamu. Dia ingin kau cepat pergi. Kau yang terus memegangnya dan tak mau melepas. Kau tahu? Kau bagai cermin, sebuah cermin. Melihatmu, mengingatkan diriku yang bodoh. Kau yakin? Aku dan Adrian, jika cerai, dia akan menikahimu? Tentu dia menikahiku. Lagi pula kami yang saling mencintai. Apalagi kami sudah punya bayi sendiri. Tenang saja. 3 hari lagi, aku... Nadia, karena kau tak mau pergi sendiri, aku akan menghancurkanmu. Lihat apa Adrian masih mau padamu. Adrian, aku lihat Nadia masuk hotel sama pria. Cepat kemari. Apa katamu? Adrian, akhirnya kamu datang. Nadia ada di dalam. Tak kusangka dia menyelingkuhimu. Minggir. Adrian, Nadia, kamu tak apa? Ayo, kita pulang. ayo. Adrian. Nadia, jangan sombong. Aku tak akan kalah darimu. Adrian hanya milikku. Panas. Adrian, Jangan takut, ini aku. Kamu dibius. Biar aku bantu. Nadia, kamu. Adrian, setiap kata penenangmu, setiap sentuhanmu, setiap ciumanmu, semua membuatku sesak. Nadia, Nadia kamu kenapa? Nadia, buka pintunya. Nadia. Dan kotor. Adrian, kamu... Adrian, kenapa mukul aku? Apa kamu yang membius Nadia? Adrian, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Jangan pura-pura. Bukannya kamu yang ngajak dia ketemu. Aku yang ajak dia ketemu, tapi aku sungguh tak membiusnya. Di hatimu, apa aku ini wanita kejam? Dengar,
Demi anak kita, ku beri kau kesempatan. Tapi ku tegaskan, kalau kau berani ganggu Nadia, jangan salahkan aku. Adrian, aku akan nurut. Kumohon, jangan tinggalkan aku dan anak kita. Tolong. Kalau kau nurut di sisiku, ku beri semua yang kau mau. Tapi Ibu Pratama, hanya ada satu. Hal ini, ingat baik-baik. Adrian, bagaimanapun aku harus jadi istrimu. Hari ini ulang tahunmu. Aku mau rayakan lebih awal. Malam ini bisa pulang lebih awal? Kenapa tiba-tiba mau rayakan lebih awal? Saat ulang tahunmu, pasti banyak yang datang. Aku mau malam ini hanya aku yang rayakan lebih awal. Boleh. Ikut kamu. Sayang, ingat sarapan. Tunggu aku. Aku pergi dulu. Oke. Adrian, besok ulang tahunmu. Aku siapkan kejutan besar. Mau rayakan lebih awal. Cepat ke sini. Malam ini aku makan sama Nadia. Enggak ke sana. Nadia, dasar calang. Hari ini ini semua favoritku. Steak, uni, kaviar. Nadia, aku sangat bahagia bersamamu. Nadia, setiap ulang tahunku nanti kita rayakan begini ya. Oke. Kudengar malam ini kau menyiapkan makan malam ulang tahun khusus untuk Kak Adrian. Percaya atau tidak, satu telepon saja bisa membuatmu tak bisa makan lagi. Kamu kirim pesan ke siapa? Pesan sampah. Telepon kantor. Malam ini aku tak angkat telepon siapapun. Menemanimu saja. Angkat saja. Siapa tahu itu penting. Baik. Adrian, perutku sakit banget. Cepatlah, tolong anak kita. Sakit banget, Adrian. Tolong. Oke, aku tahu. Nadia, produksi bermasalah lagi. Aku harus pergi mengurusnya. Aku akan segera kembali ya. Temani aku habiskan makan dulu. Malam ini, kamu pasti tak akan kembali. Aku. Temani aku habiskan makan dulu. Ini pertama kalinya. Dan juga terakhir kali aku memohon. Baik. Adrian, aku pendarahan. Cepat, tolong anak kita.
Nadia, sangat mendesak. Aku harus cepat pergi. Mereka menungguku. Baik. Kalau begitu, pergilah. Baik. Ini juga perpisahanku denganmu. Miss Nadia, mobil sudah di depan. Silahkan ikut kami. Baik, saya turun sekarang. Nadia, aku tak rela. Maya, makasih. Sudah lama menutupinya. Lagi pula, aku cuma pergi sementara. Aku yakin hasil riset ayahku pasti berhasil. 50 tahun lagi, kita jumpa. Tapi eksperimen ini risikonya terlalu besar. Apa aku benar-benar bisa menemuimu lagi, Nadia? Nadia, setelah urus urusanku, aku segera pulang. Aku sangat nantikan hadiah ultah darimu. Kamu cuma pengganti. Sejak awal, Adrian cuma mencintaiku. Nadia, dalam cinta, yang tak dicintai, itu pelakor. Pelakor. Nadia, kamu tak sendirian. Mulai sekarang, biar aku jadi keluargamu. Adrian, jumpa di kehidupan lain. Apa artinya tanda silang merah ini? Ini permintaan pertamaku, dan juga yang terakhir. Nadia, kamu di mana? Nadia, cepat keluar Nadia. Nadia, kamu sebenarnya pergi kemana? Selamat tinggal, Adrian Pratama. Aku tahu kamu suka bunga lonceng. Ini untukmu. Nadia, kamu gak apa-apa. Jika ada yang mencintaimu sepenuhnya, maka beranilah terima dia. Aku ingin beritahu semua orang
Nadia Pratama adalah cinta sejati satu-satunya. Biar waktu jadi saksi, hidup ini bersamamu. Dalam cinta yang tak dicintai yang jadi pelakor. Nadia, dari sini, apa bisa dilihat cintamu padaku tak sebesar cintaku padamu? Siapa yang lebih cinta? Apa masih penting sekarang? Adrian Pratama. Katakan padaku, apa ini kejutan besar? Kalau dibuka duluan, tak ada kejutan lagi. Ya, Anda Tuan Pratama, istri Anda pingsan karena sakit dan dibawa ke rumah sakit. Silakan datang segera. Baik, aku segera ke sana. Nadia. Adrian, akhirnya kamu datang. Bukannya dokter bilang istriku yang pingsan, kok kamu ada apa sebenarnya? Aku atur nomormu jadi kontak darurat. Jadi dokter kira aku istri kamu. Tapi kamu memang kekasihku. Apa kamu tak cinta aku lagi? Semalam kamu main licik, buatku melewatkan persiapan Nadia untuk makan malam ultahku. Hari ini kamu ulang lagi. Berapa kali mau main trik sama? Adrian, kali ini aku sungguh tak bohong. Kali ini aku tak bohong. Dokter baru bilang, bayi kita hampir tak selamat. Saat itu aku tak bisa bernapas. Sampai sekarang aku takut. Temani aku ya. Adrian, bukannya kamu juga nunggu bayi kita? Kamu akan menemaniku kan? Aku sangat butuh kamu. Bayi juga butuh kamu. Istirahatlah. Nadia hilang. Aku harus mencarinya. Nanti aku temani kamu. Nadia benar-benar pergi. Ucapan doanya untukku ternyata benar. Nadia sudah dewasa. Dia tak mungkin hilang. Mungkin dia pergi jalan-jalan. Adrian, dasar tega kamu. Masih sempat-sempatnya di sini bermesraan dengannya. Kamu tahu keadaan Nadia? Kau tahu Nadia? Maya, kau tahu Nadia kemana? Dia tak di rumah. Teleponnya tak bisa dihubungi. Aku khawatir padanya. Sepertinya dia belum melihat surat kematian Nadia. Adrian, Nadia sangat mencintaimu, percaya padamu. Ini caramu membalasnya? Kau salah paham. Itu dia sakit, makanya aku... Diam kau Adrian, jangan cari alasan. Aku tak menyangka kau orang seperti ini. Siapa kau? Kenapa bicara begitu pada Adrian? Kau siapa? Aku sedang bahas urusan keluarganya. Jangan ikut campur. Aku kan? Diam. Maya, tolong beritahu aku kemana sebenarnya Nadia. Nadia sudah masuk kamar pembekuan. Dasar brengsek. Masih di sini sama pelakormu bermesraan. Adrian, kau tak pantas tahu di mana Nadia. Cepat beritahu aku. Aku tak tahu. Coba pikirkan baik-baik. Apa kau pernah lakukan yang mengecewakan Nadia? Sampai dia terus sengaja menghindar. Tak mau menemuimu. Adrian, aku sungguh menantikan saat kau melihat surat kematian Nadia.
Tetaplah di sini, temani aku dan bayi ya. Kau tak dengar ucapan Maya tadi? Nadia mungkin tahu soal hubungan kita. Karena sedih, dia menghindar dariku. Ya. Dia pasti cuma sembunyi. Aku harus menemukannya. Untuk menjelaskannya, aku harus buat dia percaya kalau aku dan kau tak ada hubungan. Adrian, gimana kalau manfaatkan kesempatan ini untuk jujur pada Nadia? Katakan kau mau cerai dengannya dan nikah denganku. Begitu bayi kita. Jujur apanya? Peringatanku padamu kau sudah lupa kan? Nadia adalah satu-satunya istriku. Tak ada yang bisa menggantikannya. Kau jangan berangan. Tapi Adrian, yang ada di kandunganku itu bayimu. Kau janji padaku, dan bayi akan memberikan kami keluarga utuh. Seingatku kataku, aku akan beri kau dan anak tempat tinggal yang aman. Tapi aku tak pernah bilang akan beri kau keluarga utuh. Karena rumah itu untuk Nadia. Istirahatlah. Untuk sementara, jangan bertemu lagi. Adrian! Adrian Pratama, beraninya kau padaku. Jangan menyesal. Nadia, kamu di mana? Adrian, sejak kecil, aku hidup di keluarga yang bahagia. Ayah adalah ilmuwan medis. Seumur hidup mempelajari teknologi pembekuan tubuh. Berharap memberi pasien kanker harapan hidup. Ibu, lembut dan baik. Tiap hari, menemaniku menggambar dan bermain. Juga membuat makanan lezat untuk dibawa ke lab ayah. Sampai suatu hari, ibu terkena kanker paru stadium akhir dan cepat meninggal. Ayah, demi menguasai teknologi pembekuan tubuh dan mengatasi masalah kanker, tiap hari akan berada di laboratorium terbenang dalam riset. Hampir tak pernah pulang. Kesepianku makin dalam. Rasa aman perlahan lenyap. Adrian, aku tak tahu bagaimana kamu bisa tahu semua kesukaanku. Bahkan ada yang aku sendiri tak sadari. Tapi kamu, langkah demi langkah, membawaku dekat dengan dunia yang indah ini, merasakan kehangatan. Kamu yang buatku percaya cinta, memberiku rasa aman. Jangan takut, hari hujan tidak menakutkan. Itu langit sedang menulis puisi untuk kita. Kamu belajar dari mana kata-kata sepuitis itu? Aku menyalinnya dari internet, tapi yang menulis puisi itu hujan. Yang menggandeng tanganmu, aku. Kamulah yang membuatku makin ingin punya rumah bersamamu. Karena aku percaya padamu, apapun yang terjadi, kita takkan berpisah. Nadia, menikahlah denganku.
Nadia, aku minta maaf padamu. Aku tahu kamu sudah melewati banyak penderitaan dan kesepian. Tapi aku benar-benar bajingan. Nadia, mau balik lagi? Bukannya sudah kubilang jangan hubungi aku sementara ini. Kenapa menelpon lagi? Kak Adrian, hari ini pemeriksaan kandungan minggu ke-12. Kamu janji mau temani dengar detak jantung bayi. Suruh asistenmu temani. Jangan hubungi aku sementara ini. Ini terakhir kali ku bilang. Nadia, apa kamu menyalahkanku malam itu mengabaikan laranganmu dan pergi begitu saja? Nadia, maaf. Aku takkan pernah lagi demi orang lain meninggalkanmu sendirian di rumah. Barang di rumah yang milikmu kok nggak ada? Udah lama. Udah bosan. Kekanak-kanakan, semuanya maunya barang couple. Barang couple kan bagus. Nadia, aku tahu kamu cuma lagi sedih, keluar cari angin. Kamu pasti akan pulang. Kali ini, aku akan anteng nunggu kamu pulang. Kau bilang aku paling dicintai. Beraninya kau begini padaku. Segera rilis pernyataan. Aku mau dunia tahu. Aku hamil anak Adrian. Nadia, ini hadiah dari kamu untuk ulang tahunku. Kau bilang tak sabar melihatku membukanya dengan terkejut. Ku harap saat kau kembali, kita buka bersama. Nadia, kau pernah bilang kau takkan pergi dariku lebih dari 7 hari. Karena kau takut tak tahan merindukan. Maya, sudah lama. Nadia pasti sudah cukup bersantai. Kau pasti tahu kapan dia pulang kan? Kalian kan teman baik. Kau masih ingat Nadia? Kukira Pak Pratama sudah lama menunggu. Akhirnya dapat pewaris. Pasti senang. Tak tahu harus senang bagaimana. Soal wanita itu hamil, aku tak beritahu siapapun. Kok Maya bisa tahu? Adrian, kau lakukan ini, apa adil pada Nadia? Adrian, kamu lakuin ini, apa pantas buat Nadia? Tidak. Ini tidak benar. Ini palsu.
Aku dan Jessica cuma teman. Kita berdua teman. Teman bisa hamil anakmu. Kamu pikir kamu Pak Teknologi? Segera tekan semua berita kehamilan Jessica. Cepat. Nadia, akhirnya kamu pulang. Nadia? Ngapain kamu ke rumahku? Adrian, urusan kita bocor. Sekarang di depan rumahku, penuh wartawan yang mengepungku. Aku takut, gak bisa nemuin kamu. Aku cuma bisa cari kamu ke sini. Jujur padaku, soal ini, apa kamu sendiri yang membocorkannya? Mana mungkin aku lakukan itu. Aku sudah cek yang periksa kehamilanku. Perawat itu yang jual beritanya. Benar tak ada kaitan. Aku baru dapat penghargaan artis baru terbaik. Mana mungkin aku hancurkan karir sendiri. Adrian, perutku tiba-tiba sakit. Mau ke rumah sakit? Gak usah, mungkin bayinya terganggu. Beristirahat sebentar pasti baik. Sayang, boleh aku istirahat di kasurmu? Kalau butuh, dokter keluarga akan segera datang. Istirahatlah dulu. Nadia mungkin pulang hari ini. Sebelum dia pulang, kamu harus pergi. Aku tahu, Adrian. Tenang saja. Aku takkan menyusahkanmu. Nadia belum pulang. Sekarang malah ada masalah ini. Semoga Nadia tak melihat berita ini. Nadia, lihat. Dia milikku. Rumah ini juga akan jadi milikku. Itu karena Adrian suka hujan. Dan aku sering bersama Adrian menari di bawah hujan. Seri hujan sebenarnya lambang cinta kita. Lebih baik kau melepaskannya. Kak Adrian mencintaiku. Kau cuma pengganti. Sejak Kak Adrian bersamaku, dia hanya mencintaiku. Nadia, dalam cinta, yang tak dicintai, itu pelakor. Kak Adrian bilang dia segera cerai denganmu, lalu menikah denganku. Soal kehamilanku, Kak Adrian sangat senang. Dia bilang biar aku lahirkan anak ini. Dia bilang cuma aku yang pantas melahirkannya, dan akan beri kami sebuah keluarga. Nadia meninggalkan ponselnya di rumah, agar aku tahu kebenarannya. Agar aku sadar betapa tak tahu malu diriku. Oke, sekarang Nadia sudah kuusir dari sini. Tunggu aku manfaatkan anakku dan jadi Nyak Pratama. Kau pikir aku masih peduli karir aktingku yang biasa? Lagi pula, kalau aku benar jadi Nyak Pratama, mau comeback itu cuma satu kata dari Adrian.
Kamu kenapa? Apa aku salah? Tak kusangka kamu merencanakan dengan cara kotor untuk usir Nadia. Beraninya kamu tanya apa salahmu? Lihat, ini kirimanmu. Jangan, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengar penjelasanmu. Yang lain mungkin bisa kuabaikan, tapi beraninya kamu menghina Nadia. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Hah? Jangan kotori kasur Nadia. Adrian, dengarkan aku. Bukan begitu. Dengarkan aku. Jessica, berapa kali aku peringatkan jangan ganggu Nadia. Kenapa kamu tak dengar? Kenapa? Karena kamu bilang kamu paling cinta aku. Karena kamu pernah bilang kamu paling cinta aku. Cinta. Sepertinya ingatanmu buruk. Aku bilang akan baik padamu, menyayangimu, memanjakanmu. Tapi aku tak pernah bilang mencintaimu. Karena cintaku selama ini hanya milik Nadia seorang. Kamu cuma hiburanku saja. Setelah dipakai, tentu aku harus bayar. Aku tak percaya. Kamu cuma bicara emosi. Kamu bawa aku lihat matahari terbit saat temani aku main kembang api. Tatapanmu padaku jelas itu cinta. Kamu itu pintar. Pasti tahu pria pada wanita di luar apa tujuannya buang uang. Biar ku bilang langsung, yang ku beli adalah sikap rendah dirimu, caramu mencari muka, dan kekagumanmu. Lalu, bagaimana dengan bayiku? Kalau kamu tak mencintaiku, kenapa kamu membiarkanku melahirkannya? Kamu cuma sedikit mirip dengan Nadia saat awal kami kenal. Kupikir anak yang kamu lahirkan mungkin juga mirip dia. Tapi tak kusangka, kamu ternyata sangat kejam. Kamu tak pantas melahirkan anakku. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Adrian, aku tahu aku salah. Adrian, kamu tak boleh lakukan ini padaku. Yang ada di perutku ini anakmu. Kau tega pada Nadia. Kenapa aku tak boleh begini padamu? Padamu. Adrian, aku tahu aku salah. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Tolong ya, aku bisa ke tempat Nadia untuk sujud minta maaf. Jangan pakai mulut kotormu untuk menyebut namanya. Berapa banyak kesempatan yang kuberi? Apa kau masih ingat? Apa kau pernah menghargainya? Kumohon, lepaskan aku dan anakku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tak seharusnya menyinggung dan melukai Nadia. Tak seharusnya menyinggung dan melukai istrimu. Aku melakukan ini karena aku sangat mencintaimu. Aku hamil juga ingin kita punya rumah sendiri. Aku mencintaimu. Apa itu salah? Cinta padaku. Cinta padaku. Jadi kau bebas melukai wanita yang paling kucintai. Siapa yang memberimu nyali? Andai kau nurut, aku pasti akan membuatmu dan bayimu hidup mewah seumur hidup. Tapi kau tak seharusnya mengusik istriku. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri.
Kalau kamu benar cintai Nadia, kenapa kamu tidur denganku? Dan kenapa membiarkanku lahirkan anakmu? Adrian, kamu sama sekali tak cinta Nadia kan? Kamu cuma cinta dirimu sendiri. Dasar orang munafik. Pantas Nadia pergi darimu. Diam kau. Kenapa? Benar kan? Cinta sejatimu itu hanyalah seperti sampah selokan. Diam. Ku bilang diam, tak dengar. Kenapa aku begitu berani pada Nadia? Itu karena kamu memanjakanku. Kalau tidak, mana berani aku kirim pesan itu padanya. Adrian, kamu yang memaksa Nadia pergi. Kau dalangnya. Kau cuma orang munafik. Kau yang membuat Nadia terluka paling dalam. Bukan. Kau salah. Bukan aku yang mengusir Nadia. Tak apa. Masih sempat. Asalkan sebelum Nadia kembali, semua kesalahanku akan aku perbaiki. Dia pasti memaafkanku. Ya, pasti. Pak Adrian, baru tahu Nyonya baru saja keguguran. Jessica Wijaya, anakku dan Nadia. Apa kau yang membunuhnya? Ya, aku yang membunuhnya. Adrian, kita akhirnya punya bayi. Kita akhirnya punya bayi. Nadia, kau berani pakai anak mengikat Adrian? Tunggu saja. Itu aku tahu dia mau ke mall finansial. Aku pakai uang darimu untuk menyuap petugas kebersihan. Di jalan yang dia lewati, aku mengatur sesuatu. Asal dia datang, anak itu pasti akan hilang. Dasar wanita kejam. Segera anak di kandungannya gugurkan. Dan lagi, jangan pakai obat bius. Cepat. Jangan sentuh anakku. Lepaskan aku. Nadia, maafkan aku. Aku yang mencelakaimu dan anak kita. Apa kamu sudah tahu? Nadia tahu soal aku dan Jessica. Aku tak paham maksudmu. Kalau tak ada urusan, silakan pergi. Jangan ganggu kerjaku. Jangan pura-pura. Semua ini aku sudah tahu. Katakan, kemana Nadia pergi? Selingkuhanmu bukannya hamil anakmu? Nadia sudah melepaskanmu. Kenapa masih mencarinya? Aku sudah menyelesaikan masalah dengan Jessica. Aku takkan pernah menyakiti Nadia lagi. Cepat katakan, kemana Nadia pergi? Aku akan mencarinya.
Jangan buang tenaga. Kamu tak akan menemukannya. Apa maksudmu? Apa maksudnya aku tak bisa menemukannya? Adrian, seumur hidupmu, kamu tak akan pernah melihat Nadia lagi. Maya, aku tak paham maksudmu. Kumohon, katakan padaku kemana sebenarnya Nadia pergi. Kumohon ya. Masih ingat hadiah ulang tahun dari Nadia? Pulang dan buka, lihat baik-baik. Kemana dia pergi? Adrian, aku tahu kamu mencintai wanita lain. Dulu aku pikir cinta kita bisa menahan segalanya. Tak disangka, malah kalah oleh rutinitas hidup. Saat aku tahu hari kau selingkuh, aku baru kehilangan anak kita. Tunggu sebentar. Aku ingin berpamitan dengan anakku. Sayang, maaf. Ibu tak bisa melindungimu. Akhirnya kamu punya anak. Kamu pasti senang, kan? Tubuhku terluka parah. Tak bisa hamil lagi untukmu. Kalau bicara soal salah, ini satu-satunya kesalahanku. Aku sering membayangkan kamu membelai perutku. Harusnya lebih lembut dan bahagia. Karena sekarang kamu punya cinta lain dan punya anak. Aku lepaskanmu. Tidak. Semoga bahagia. Aku cuma cinta kamu. Ya, aku paling mencintaimu. Maya, aku lihat. Pasti cuma lelucon, kan? Atau surat kematian ini palsu, benar kan? Kamu sudah lihat.
Masih perlu tanya aku. Maya, kumohon beritahu aku, di mana sebenarnya Nadia sembunyi. Aku tahu aku menyakitinya. Biar aku bertemu dia, tolong ya. Biar aku lihat dia, tolong ya. Aku sangat merindukannya. Maya. Kau pasti sudah minta orang memastikannya. Kau lihat sendiri. Masih tak percaya? Nadi benar-benar mati. Ya, dia menghilang. Dia takkan pernah kembali. Mana mungkin. Dia takkan mati, tidak mungkin. Kok bisa menghilang? Dia takkan mati. Maya, kumohon, katakan, kemana sebenarnya Nadia? Nadia, ikut eksperimen pembekuan tubuh nitrogen cair. Dia tak akan pernah kembali. Tidak, mustahil. Eksperimen ini tak akan berhasil. Maya, kamu juga dokter. Kamu seharusnya tahu eksperimen ini tak akan berhasil. Apa Nadia ingin membalas dendam padaku? Atau dia kecewa padaku, lalu memilih bunuh diri begini? Katakan padaku. Tenanglah. Sifat Nadia, kamu lebih tahu. Dia tak mungkin karena kau selingkuh langsung bunuh diri. Dia hanya ingin penuhi wasiat ayahnya. Nadia, kenapa kau begini padaku? Kenapa kau tega meninggalkanku? Dia sudah putuskan meninggalkanmu. Walau dia tak ikut eksperimen ini, kalian tak mungkin bersama lagi. Adrian, aku tak tahu. Bagaimana kamu tahu semua seleraku? Bahkan ada yang tak kusadari sendiri. Karena kamu membawaku langkah demi langkah menyentuh dunia indah ini untuk merasakan kehangatan. Nadia, setiap aku merindukanmu, apa hanya bisa begini untuk melihatmu? Aku sangat merindukanmu. Nadia, aku salah. Aku selalu mengira kamu kurang mencintaiku. Hari ini baru ku tahu, kamu mencintaiku sebenarnya lebih dari cinta dariku, dan lebih dalam. Pak Pratama, besok ada peluncuran global untuk Seri Hujan. Anda berencana mengumumkan kalung satu-satunya di dunia yang dirancang untuk Nyonya. Jadi, Nyonya Anda akan hadir besok.
Pak Pratama, perusahaan Miss Jessica menuntutnya dengan denda mahal. Jadi, apa Anda bersedia membayar denda besar ini? Pak Pratama, Miss Jessica, soal kehamilannya setelah tersebar, akun sosialnya tak diperbarui lagi. Jadi, Anda sadar? Adrian, kau pria dewasa. Menghadapiku saja tidak berani. Baik, hari ini biar kalian tahu, Adrian Pratama sebenarnya pria seperti apa. Dia, Adrian Pratama, membawaku ke klinik ilegal. Dia memaksa dokter menggugurkan anakku. Hari ini aku berani tampil untuk membela diri dan menyuarakan wanita yang tak sengaja jadi pelakor. Tak sengaja jadi pelakor? Apa Anda tak tahu dia sudah menikah? Saat kami baru kenal, dia sangat terpesona padaku. Dia mulai mengejarku dengan gila. Dia memberi banyak hadiah mahal. Tapi dia tak pernah memberitahuku dia sudah menikah. Sampai istrinya tahu, ternyata dia sudah lama menikah. Dia terus menipuku. Apa Anda minta putus? Tentu saja, mana mungkin aku jadi pelakor. Tapi Adrian Pratama memohon agar tak meninggalkannya. Katanya dia tak cinta lagi pada istrinya. Istrinya ancam bunuh diri. Dia terpaksa. Istrinya memohon dengan nyawanya. Dia terpaksa. Sampai kapan kamu mau akting? Ini siapa? Siapa aku tak penting. Tapi, Jessica, ini seharusnya kali terakhir kamu akting. Beraninya memukulku. Tamparan tadi, karena kamu menghina Nadia. Tamparan ini, karena kamu memfitnah hubungan Adrian dan Nadia. Rasakan. Semua lihat baik-baik, wanita ini apa yang dia lakukan pada istri Adrian. Jangan rekam! Jangan rekam! Pergi kalian! Kok bisa begini? Mereka seharusnya memaki Adrian. Cuma punya uang, ke neraka. Dia orang terburuk. Kamu paling suka lihat aku pakai gaun ini. Aku akan pakainya. Tunggu kamu di neraka. Nadia, kamu benar-benar tak mau aku lagi. Takkan memaafkanku lagi. Nadia, aku sangat-sangat merindukanmu. Suamiku. Nadia.
Jangan banyak gerak. Kenapa aku di rumah sakit? Kamu mabuk, berjalan di tengah jalan, lalu ditabrak. Tulang kering kaki kirimu patah remuk. Walaupun sembuh, Memang pantas. Ini karmaku. Tuhan menghukumku. Oh ya, Maya. Semalam aku melihat Nadia. Dia sama seperti dulu. Melihatku mabuk, ia memarahiku. kamu sakit karena rindu, ditambah mabuk. Yang kamu lihat cuma halusinasi. Istirahatlah, aku duluan. Maya. Maya, kumohon, kamu pasti tahu di mana Nadia. Benar kan? Bisa kau izinkan aku menemuinya? Tanpa dia, aku tak bisa hidup. Cuma lihat sebentar. Boleh kan? Kumohon. Sembuhkan lukamu. Jika sudah sembuh, kubawa kau menemuinya. Benarkah? Tak bohong? Baik. Menurut aturan, Institut Riset tak ada yang boleh bebas masuk keluar. Hanya karena kamu selalu beri pengobatan gratis, aku izinkan kamu tiap bulan datang cek situasi. Tapi di kamar pembekuan, sukarelawan di dalam sama sekali tak boleh ditemui. Belum lagi di dalam sangat steril. Nadia sendiri juga bilang, dia tak mau diganggu siapapun. Tonton videonya. Saya Nadia. Sukarela ikut proyek pembekuan tubuh nitrogen cair. Setelah masuk kamar pembekuan, saya rela lepas identitas, tubuh saya, dan semua hubungan saya. Saya serahkan tubuh saya tanpa syarat untuk proyek riset ini. Jika kegagalan eksperimen menyebabkan kematian saya takkan tuntut tanggung jawab hukum. Profesor, saya mohon, biar saya lihat dia. Tolong ya, berapapun yang Anda mau, saya akan beri. Tolonglah, saya mohon. Tuan Pratama, ini bukan soal uang. Tapi melihat cintamu pada Nadia yang begitu dalam, aku akan membuat pengecualian. Biar kamu melihatnya. Terima kasih. Berdirilah. Ikutlah aku. Nadia. Ini Adrian. Aku datang menjengukmu. Maafkan aku. Bisa dengar suaraku? Nadia. Profesor, apa Nadia bisa sadar lagi? Suhu ekstrim nitrogen cair. Eksperimen pembekuan tubuh. Perkiraan 50 tahun. Monitor menunjukkan tanda vital Nadia hampir nol. Tapi teknologi sekarang terus berkembang, dan peralatan canggih juga terus diperbarui. Mungkin Nadia bisa sadar kembali. Benarkah? Apa Nadia benar-benar bisa sadar? Profesor, aku bersedia menyerahkan semua hartaku untuk proyek eksperimen ini. Tolong pastikan Nadia bisa sadar. Benarkah, Tuan Pratama? Anda sungguh bersedia menyerahkan semua harta Anda untuk proyek ini? Asalkan Nadia bisa sadar, aku rela lakukan apapun. Bagus, Tuan Pratama. Dengan dana ini, kita bisa memanfaatkan teknologi terdepan dunia untuk mendukung proyek ini.
Aku yakin kita pasti akan berusaha sekuat tenaga agar Nadia bisa sadar. Profesor, aku punya satu permintaan. Harap bisa dipenuhi, Profesor. Katakan. Nadia, tahu tidak? Profesor izinkan aku jadi petugas kebersihan di sini. Dengan begitu, aku bisa tiap hari datang menemanimu. Lihat, aku bawa bunga lonceng kesukaanmu. Asal kamu bisa bangun. Walau harus korbankan nyawaku, aku rela. Nadia, cuaca hari ini sangat bagus. Hari cerah yang kamu suka. Tidurmu nyenyak semalam. Nadia, selamat hari lamaran. Pak Pratama, apa yang sedang Anda lakukan? Profesor, terima kasih sudah membiarkanku menanam bunga di sini. Tahu tidak, dulu ada banyak sekali pria yang mengejar Nadia. Tapi mereka semua gagal. Hanya aku. Tiap kali gagal, aku tak pernah menyerah. Tahu berapa kali aku mengejarnya? Tepat 99 kali. 99 bunga lonceng ini setelah ditanam di sini pasti akan subur. Yang memegangmu adalah aku. Harusnya begini. Lihat, Nadia menunjukkan tanda-tanda vital. Pak Pratama, sudah siap? Demi hari ini, aku menunggu 50 tahun. Nadia, selamat kembali. Baik.
Nak, tahu bunga apa ini? Kakek, aku tak tahu bunga apa ini, tapi semua cantik. Tahu di mana ada lebih banyak bunga ini? Jalan ke arah matahari. Di sana ada kebun bunga lonceng yang luas. Kakek, terima kasih.